Good People, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023 bikin geleng-geleng kepala. Mulai istri dibunuh suami, anak menjadi korban kekerasan, hingga pembantaian berantai yang sebabkan perempuan jadi korban marak terjadi di tahun 2023. Berikut sekelumit kilas balik kriminal 2023. Good People, sepanjang tahun 2023 berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak marak terjadi. Bahkan kasusnya sangat mencengangkan. Di awal bulan Januari 2023 saja langsung dibuka dengan peristiwa tragis, sadis juga miris. Di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa satu keluarga yang terdiri dari 5 orang ditemukan keracunan di dalam rumah. 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang selamat. Para korban tewas merupakan warga Cianjur, Jawa Barat yang merupakan seorang ibu dan 2 anaknya dengan identitas Ai Maimunah, Muhammad Ridwan Abdul Muiz, dan Muhammad Ruswandi. Sementara korban selamat Dede Solehudin dan seorang bocah perempuan berumur 8 tahun. Dari adanya kasus ini, tim gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya kerja keras lakukan penyelidikan. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk korban keracunan yang selamat. Dari situlah polisi menyimpulkan bahwa para korban tewas akibat diracun. Dan pelakunya mengarahkan ke suami korban, Ai Maimunah, yakni Wowon. Pengembangan pemeriksaan saksi dilakukan termasuk interogasi Dede Solehudin yang turut keracunan. 17 Januari 2023, polisi ringkus Wowon Irawan di tempat tinggalnya di Kampung Babakan Mande, Kabupaten Cianjur. Di kampung ini laki-laki 60 tahun, suami korban tewas Ai Maimunah ini dikenal pula dengan sebutan Aki karena pekerjaannya yang mengaku sebagai dukun. Dalam kasus Bekasi, Wowon berperan sebagai otak pembunuhan. Juga terungkap selanjutnya pembunuhan berantai dengan sejumlah korban lainnya. Mei 2023, warga Pati digegerkan dengan hilangnya bayi berusia 3 bulan saat sedang tidur di rumahnya. Dan ternyata sang bayi dibunuh oleh ayahnya sendiri dan mayatnya dibuang ke kali. Awal kejadian, bayi Naura, putri kedua pasangan Dinda Putri Fitriani dan Muhammad Soleh Eka Putra, dilaporkan hilang pada 1 Mei lalu. Namun setelah sehari menghilang, petugas polisi menemukan jasad bayi tersebut mengambang di sungai dengan kondisi terbungkus kantong plastik hitam. Pelaku Muhammad Soleh Eka Putra yang merupakan ayah kandung bayi Naura bahkan merekayasa kejadian hilangnya sang buah hati. Ia juga sempat adakan doa-doa serta berbagai ritual untuk mencari bayi Naura. Yang diamankan selain dari ayah korban sendiri, yaitu sepeda motor yang digunakan ayah korban untuk membawa bayinya dari rumah menuju ke TKP pembuangan. Beserta juga dengan kantong kerasa hitam yang digunakan untuk menutupi setengah badan korban. Isak tangis mewarnai pemakaman Mazaya Keira El Naura. Sang ibu Dinda Putri Safitri tak kuasa menyaksikan putri tercintanya dimakamkan. Pelaku nekat bunuh anaknya hanya lantaran rewel. Pelaku telah dipenjara, terancam hukuman maksimal seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Awal Desember 2023, warga desa Borobugis, Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dikejutkan dengan meninggalnya satu keluarga di dalam rumah. Korban merupakan suami istri dan seorang anaknya yang berusia 13 tahun. Korban menyisakan satu anaknya hidup dengan terdapat surat wasiat yang ditulisnya. Kematian para korban diduga melakukan tindakan bunuh diri. Peristiwa ini terungkap saat satu anak korban berteriak minta pertolongan warga saat melihat ibu dan saudara kembarnya tergeletak di dalam rumah. Sejumlah warga kemudian mendatangi lokasi, berusaha masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu yang terkunci. Warga pun terkejut saat menemukan Wahab, sang kepala keluarga, bersimbah darah dengan luka sayat di nadi. Masih sadar, Wahab kemudian dilarikan ke rumah sakit meski akhirnya meninggal dunia. Sementara di dalam kamar, warga temukan jenazah istri dan anak Wahab di atas tempat tidur dengan mulut berbusa. Kalau bapaknya ada tapi masih hidup itu waktu itu. Maksudnya gimana? Bapaknya itu ini diiris nih, tangannya nih.
Jadi suara yang di kamar di kamar tidur tuh, yang sini ibunya, yang sini anaknya. Nah, Wahab yang sebelah sini, benar dekat pintu itu ya, aku lihatin tadi itu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan temukan sejumlah barang bukti, di antaranya cairan pembasmi hama di dalam gelas yang diduga sisa diminum korban. Dari dalam rumah ditemukan juga wasiat ditulis di cermin meja rias yang berisi agar seorang putrinya yang masih hidup agar patuh terhadap nenek dan kedua orang tuanya dimakamkan dalam satu liang. Polisi telah menyimpulkan peristiwa ini murni bunuh diri dan fokus pada pemulihan psikologi seorang anak Wahab yang tersisa. Sepanjang tahun 2023, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan yang terjadi pada anak berjumlah fantastis. Di seluruh Indonesia, angkanya mencapai 16.244 kasus. Angka ini pun naik dari tahun 2022. Sementara itu kasus kekerasan terhadap wanita di tahun 2023 angkanya 10.407 kasus di seluruh Indonesia. Meski angka di tahun ini turun, namun berbagai peristiwa yang mengakibatkan perempuan jadi korban masih marak terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.